Itu tadi di sedikit oleh Imam Ghazali tentang faktor kenapa amarah itu dominan, orang jadi pemarah. Sekarang kembali ke bagaimana kalau kemarahan itu sangat kuat? Maka api amarah yang kuat menyala-nyala membara di dalam hati itu akan membutakan orangnya, membuat tuli orangnya dari segala macam mauidhah nasihat. Malah kalau dinasihati tidak sekedar tidak dengar, malah kalau dinasihati malah tambah marahnya. Kalau dijak berpikir jernih lagi tidak bisa, karena akalnya sudah nurul akli. Makanya di sini al aklu nurul akli, cahaya akalnya sudah padam, sementara narul ghadabi menyala-nyala. Jadi wis gak iso dipikir akal sehat, karena akal sehatnya yang ada di pikiran dia itu sudah kena asap, kena uap, sudah dibuat gelap oleh asap yang membumbung dari amarah di dalam hati. Imam Ghazali menggambarkan ini seperti gua. Gua itu lubang di lereng gunung, itu namanya definisinya gua. Gua itu furjatun fil jibali lah, begitu kurang lebih. Itu namanya gua. Lah nek orang nek nggone gunung yang lemah jenenge leng. Gitu. Tidak gua. Gua dalam tanah ora itu gua itu. Nah, seperti gua. Jadi tubuh manusia ini dianggap seperti gua. Kalau gua ini di dalam ada terjadi kebakaran di dalam gua, tentu saja asapnya membumbung, membuat hitam sekeliling langit-langit gua itu jadi hitam. Taruhlah misalnya di situ ada api, sumber kebakaran gitu. Itu tidak akan membuat terang, karena apa? Karena dia kalah oleh hitamnya asap itu. Jadi sudah tidak bisa melangkah di dalam gua itu, melangkah tidak bisa, suara tidak didengar, bentuk tidak tampak, tidak bisa dipadamkan, serba salah. Dipadamkan dari luar gak iso, wong ning jero wis masuk saja itu wis sudah hitam pekat tuh. Apalagi dimatikan dari dalam, mlebu ae kok pateni nek jero. Makanya ada pemadam kebakaran itu nganggo selang disemprotno. Ora kok pemadam kebakaran kowe mlebu pateni nek jero, mati dhisik. Angel. Itu mati dhisik gitu. Nah, lah piye carane kalau sudah di dalamnya ada api yang membara terus menjadi hitam pekat di dinding-dinding dan di langit-langit gua sampai membumbung keluar gua? Ya wis disabari sampai semua terbakar. Yang bisa terbakar, terbakarlah. Begitu juga ketika amarah dalam hati itu apinya menyala, terus kemudian dia membumbungkan asap hitam pekat menutupi akal sehat manusia. Kadang secara psikis tidak hanya menutupi akal sehatnya, tapi nyawanya juga. Maka wong stres, serius stres, mati dia. Fayamutu sohibuhu wizon. Banget stresnya mati. Gini mati, stres. Karena tidak, amarah dalam dirinya itu tidak tertahankan saking kuatnya tekanan amarahnya. Sebagaimana api yang terbakar di dalam gua itu nanti membuat guanya panas, lama-lama guanya meledak. Nah, guanya meledak.
Lah manusia yang api amarah dalam dirinya yang tidak tertahankan bisa membuat kematian pada dirinya. Barang ketemu dokter, kenapa mati dok? Piye jawabnya? Stres. Stres iku kusut iki. Stres iku asale ya bahasa resminya ora gendeng. Kowe stres nek desa iku gendeng ya artine. Gini ya saya stres. Stres iku ora gendeng. Iya centang desa ya wis malam. Tidak hanya menungsone stres, tekan kewan gini ya pitik stres. Biyen zaman orang windu, ketika orang petambak windu itu sedang jaya-jayanya, wah melimpah sugih, terus nganyari motor, nganyari mobil, barang terus harganya jatuh, windu ini stres. Sing stres windu ini apa sing duwe? Sing stres sing duwe ora windu. Nah, jadi ini penggambaran Imam Ghazali tentang amarah. Jadi dia api yang memang ditanam dalam Allah, di dalam hati manusia. Kalau dia terpicu oleh amarah karena terhalang keinginannya misalnya, maka dia akan menyala dan kemudian menimbulkan asap membumbung sampai di otak, menutupi otak wis gak iso mikir, menutupi telinga wis gak iso mendengar, menutupi akal sehat wis gak iso berfungsi. Dituturi ngamuk, sabar mas sabar apa? Itu ya piye jarno ae jarno. Kata Imam Ghazali biarkan ya ini, biarkan terbakar itu. Tapi nantilah itu detailnya nanti bagaimana mengatasi amarah, meredakan amarah. Qala wa bil haqiqat